Sebentar Pak, Yesemia nih, Yesemia nih. Tuh, di share screen Pak. Saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, itu menurut dia. Itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Surat Yesemia. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Surah Yesemia. di Masjid Al itu kamu maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka dan tidak memperkosa sebelah pihak. Ini anaknya nangis Pak. Tidak pernah Katolik. Ini anaknya Bisa. nangis Pak. Ini anaknya nangis Pak. Tolong Anda bacakan. Anaknya nangis. Ini anaknya nangis. Mana ada surat Yesemia? Anaknya nangis. Yeremia. Ini anaknya nangis. Ini anaknya nangis. Ini Yesemianya nih, ada nih Yesemia nih. Nih Yesemia. Yesemia. Meri di surga bidadari. Mukanya dia kasihan ya, orang begini ya. Aduh, kasihan sekali. Contoh-contoh orang-orang yang otaknya 1 sendok teh itu Pak semua. Bilang Yeremia, Yesemia. Ayo Pak, Aduh, kita bahas yuk. Ayo berani masuk, ayo sama. Beda, kualitasnya memang beda ya. Yesemia. Dia tadi ngupas apa yang dikupas Pak? Duren apa sih Pak yang dikupas? Yang dikupas hidungnya dia sendiri. Dia kupas apa yang dikupas? bikin malu aja ya. Yeremia, Yesemia. Kapan Yesemia jadi Yeremia? Apa Yesemia jadi Yesemia? Yang dibacain juga Pak. Yang dibacain dia nggak ada yang kena satu juga, bohong. Yesemia, oke, kita paham deh. Mungkin dia karena gobloknya lupa. Mungkin surah Yesemia, surat Yesemia, Yeremia, nggak ada Yeremia. juga di surah Yeremia. Di surah Nehemia nggak ada, di surat Nehemia. Di surat Yesaya nggak ada juga ayat yang dibuka sama dia. Jadi emang otaknya ke bawah. Satu sendok teh. Bukan 1 sendok teh lagi Pak. Kebuang di jamban waktu dia buang air. Oh, lagi. Kebuang Dikirim kue. kah Pak Ligara? Iya nih saya kirim nih sama. Ini yang dari bawah ini, coba putar videonya itu kan tadi kan, yang suruh bunuh itu kan biar kita Apa jangan iya kepanasan masuk. emang ajarannya begitu. Yang orang Maroko, Pak. Yang orang Maroko. Aduh. Ini saya ini, sudah. Ya, udah tuh. Tuh, Bang Udah Pukat. ada ini, kan udah diputar. تحكم عليك بالسجن داخله. Yang Indonesia aja ya. Yang Indonesia tadi nih. Nah, nih. Sebentar. Aduh. Ayo, murtad. Yo, yang di seberang, saudara kita. Yuk, ikut Yesus. Yuk. Biar cerdas dikit dah. Dari Bapak, share screen, Pak.
daripada tidak ikut akan Yesemia. mengulangi tindakan Ikut penipuan Yesus. lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Jadi inilah penipu yang ketangkap. Ya, dia menipu, katanya dia dari Kristen, mualaf. Nah, ketangkep, nipu, suruh bikin surat pernyataan di depan polisi, nangis-nangis begitu. Kayak Yuni ya mukanya. Coba lihat lagi. Dengan ini, saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan kepada Bapak Tony Trek sebesar. Jadi dia menghimbau kepada umat Islam jangan gampang tertipu sama mualaf. Dia sudah menghimbau loh. Dani itu mesti saya bersedia bertanggung jawab, meminta maaf. Ya, dengerin. Dia menghimbau kepada umat melakukan Islam tindakan penipuan. jangan goblok. Saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan goblok. Saya menghimbau kepada masyarakat di Indonesia, dengerin, pada umumnya, dan masyarakat Jogja pada khususnya untuk berhati-hati terhadap kasus penipuan ini di sekitar kita. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27. Ini juga satu penipu nih. Surat Toha ayatnya yang ke-14. Karena kita sudah bacakan bahasa Arabnya, insya Allah Ustadz Bung Ade saya bahasa tafsirnya, bahasa Indonesianya. Oh, ini penipu. Ini sudah menjawab semua. Ini penipu besar ini. Penipu besar. Ini mulutnya kalau saya dapat saya jahit, iya. Saya jahit mulutnya ini. Nggak dengerin, dia aja nggak tahu surahnya. Nggak, dia Pak Bom, dia teriak-teriak surat Toha ini, dia sendiri nggak tahu, dengerin. Surat Toha itu, ya saya nggak paling keberapanya, saya tahunya surat Toha. Goblok banget ini. Enggak, yang lucunya, yang satu juga tolol, dia juga nggak tahu, dengerin. Iya, surat Toha. Aristo juga itu. Nah, Aristo goblok juga. Aristolol. Dia sendiri nggak tahu. Nah, Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu saat turun-turunanmu. Dua Filipi. Saya buka. Ada Ustaz. Dua Filipi. Mana ada dua Filipi? Filipi 2. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa Saudara Agustinus Christopher Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934. Ini sebelum Indonesia merdeka. Karena memang STT Jakarta itu adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia. Hingga tahun lalu, 2017,
melaporkan, biarin aja dia mereka menipu. Mencantumkan nama Nggak saudara perlu tersebut STT-nya yang harusnya. salah satu alumni atau lulusan kami. Tidak perlu Dengan Pak, hanya demikian kami mengklarifikasi, harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Halo Kak, Demikian dulu, klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat. Debat dengan seorang ini memang ini saya bikin video ini kumpulan para penipu. Jadi biar kita lihat yang mewakili dari organisasi Muhammadiyah lah itu menurut dia itu diadakan resmi di pembual semua apa namanya di Masjid Al-Markaz RT 6 semua udah tahu toh. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar ahli Injil. Bangun Samudra Pak. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Jadi saya bilang, yang bangun Samudra Pak Jidara, yang S3 Vatikan itu ada juga. Yang bangun Samudra Pak. Pak Jidara. Ya. Bangun Samudra itu juga S3 Vatikan itu loh. Dia juga ada videonya itu. Ada ini ya, dia. Putarin aja Pak. Kumpulin para penipu pendusta itu. Ini penipu juga. Penipu umat itu. Coba Anda Ini memang melayani Tuhan. Isinya para penipu semua. Kan hewan-hewan yang lain. Ini penipu juga. Ya, suaranya Pak. Ada. Gereja. Tapi karena saya 2 tahun bisa 1 tahun, saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah, maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Giovanni. Itu 10 semester. Harusnya 5 tahun. Saya penipu juga ini. 10 tahun. Saya mohon maaf kalau saya semester kan 5 tahun. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya, itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Ya. Tapi sampai tanah air, waktu saya bawa saya pernah juga bekerja di televisi ya, di stasiun televisi milik negara. Itu saya bawa ijazah itu. Katanya bagian kepegawaian TVRI pusat bilang, iki ijazah apa to iki? Opo iki? Apa iki ditruk anonika, terus apa iki Yohanes Injil? Iki gak kanggo iki nang TVRI katanya. Kon sekolah maneh kemarin. Masya Allah. Konangan kalau mereka berbohong. Dikasih Injil, diganti Bible. Konangan kalau mereka berbohong. Dikasih Injil, diganti Bible. Kita seringkali Islamnya sendiri malu ini.
Iyalah. Iya. mu'alaf yang Makanya kemudian di-share ke terkadang room muslim terlalu memang. berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya, ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu. Kasihan ya, mereka menipu. Di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Nah, ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya. Kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana. Sekali lagi yang sedang duduk dan berbicara di depan semua jemaah yang disayangin Allah saat ini adalah seorang mantan pendeta. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Tapi bohong. Agustinus Christopher Kainama yang pernah mengaku bahwa menjadi seorang pendeta di gereja GPIB Sebayot Bogor, dan satu-satunya gereja yang berada di lingkungan Kebun Raya Bogor. Pentabisan gedung gereja ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 1920 dengan nama Koningin Wilhelmina Karl. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Gereja Sebayot Bogor dan Panti Asuhan Bina Harapan sebagai benda cagar budaya. Ya, ini adalah gambar gereja Protestan di Bogor sekitar tahun 1915 yang sekarang menjadi kantor pos Jalan Insinyur H. Juanda. Dan ini adalah bukti pendeta-pendeta yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor. Ya teman-teman bisa lihat, saya perbesar saja layarnya dan teman-teman bisa baca mulai dari 1957. Pendeta-pendeta yang bertugas. Adakah nama Christopher Kainama di sini? Ya teman-teman lihat sendiri. Ya ini adalah urutan pendeta dari tahun ke tahun atau dari masa periode ke masa periode pendeta yang lain. Ya teman-teman, perhatikan baik-baik, apakah ada nama Christopher Kainama di sini? Mari kita tarik pelan-pelan dan sambil melihat. Ya, kita sudah sampai pada pendeta yang bertugas pada tahun 2016, yaitu pendeta Omiek Kaharudin STH. Ya, ini juga daftar nama-nama pendeta yang berikutnya. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Adakah nama, sekali lagi, nama Christopher Kainama di sini? Iya, apabila
apabila ada nama dari Christopher Kainama di sini, itu berarti Christopher Kainama adalah orang terhebat di muka bumi ini. Namun kalau tidak ada nama dari Christopher Kainama di sini, berarti teman-teman yang muslim, pesan saya, masihkah kalian mau dibohongi oleh mualaf-mualaf kalian yang terlalu bodoh? Ya, dan ini adalah daftar nama-nama para pendeta atau vikaris ya, yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor. Mulai dari yang pertama hingga yang terakhir dan vikaris saat ini. Ya teman-teman lihat, adakah nama Christopher Kainama di sini? Teman-teman kita lihat sama-sama ya. Siapa tahu saja ada ya. Iya. Sepintar-pintar apapun bangkai disembunyikan, pasti akan tercium baunya. Itulah julukan untuk Christopher Kainama yang kini mempunyai nama Ahmad Kainama dengan gelar Ustadz. Padahal di GPIB Sebayot dia hanya merupakan salah seorang jemaat biasa. Sampai ditantang kalau dia Katolik. Dulu mana lulusan pastornya, pastor mana? Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa keos segala macam. Alah. Iya, itu ya. Jadi kita bongkar penipuannya. Bongkar. Marki bong. Oke, lanjut. Mantap. Jadi Pak Lidara, kalau para mualaf ini dikonfirmasi sama rekan-rekan muslim, ditegur gitu kan, kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu menipu? Namanya juga saya mualaf, Pak. Jadi suka kilaf, katanya. Makanya namanya bukan mualaf, namanya mukilaf. Dimaafkan, tekan meterai 10.000 katanya, selesai urusan. Udah Pak, kenapa kamu suka bohong? Kan saya ngikuti sunnah Nabi. Iya, herannya kok bodoh ya mau dibohongi sama tukang bohong. Aduh, tukang tipu, ditipu sama tukang tipu, ketipu juga. Aduh, susah. Pendusta, pembual mereka semua itu. Nah, Pak Bombo sampai tidur tuh. Ya kita turun aja yuk, tidur ya. Soalnya kadrun, aku ngantuk ini, kadrun pada banyak ngomong. Nyanyi. Pak Bom, nyanyi Pak Bom. Ya, lagu. Aduh, ada gitar di ruang. Ini ada lagu nih, screen. Pendusta, penipu mereka Lihat semua itu. logonya dong, sang penggugat di situ. Jadi rusak agama saudara-saudara kita yang dirtenam gara-gara para pendusta, penipu, pembual itu.
Takut saya. Nggak kena kadang belingkah, penggugat. Lihat logo di bawah, Pak. Itu punya siapa? Sang penggugat di situ. Orangnya jadi sini kok. Kena nanti penggugat nggak kena kah? Itu kan di-share di TikTok itu, Pak. Nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa. Itu logo TikTok. Itu ada logo TikTok. Lihat gambarnya, lihat memang gambarnya. kena ban, Pak. Pom. Nanti itu kena saya kena loh, karena saya kena loh. Mama. Ya udah, nggak usah. Oke, silakan yang mau masuk gabung. Apa yang udah murtad aja, Pak? Ini yang udah murtad nih. Dia nyanyi. Ya, Muslim mau masuk gabung, silakan. Nih yang udah murtad nyanyi nih. Di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Yuk, saatnya murtad, ayo. Bukan berdiri di tengah badai. Yuk, seluruh rakyat Indonesia, saatnya murtad, ayo ikut Tuhan Yesus. Yang kau berikan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah Tuhan. Dia juru selamat dunia. Mari murtad bangsa Indonesia. Tinggalkanlah agama lama Anda. Ikut Yesus. Kristus adalah Tuhan dan Allah. Amin. Lanjut Pak Bambam. Amin. Mau bertobat sudah. Dan tahan-tahan ya. Ya. Malam hari ini yang belum murtad, saya cuma kasih tahu saja. Kalau kau ragu-ragu, tidak selamat, tidak lama. Bertobat cepat sudah ya. Jangan ikut orang dalam gua itu. Oke, saya kasih kesempatan dulu sama yang Kristen jangan naik dulu ya. Kalau nanti naik saya kasih turun. Ini satu kursi ini buat untuk orang seberang. Mungkin dari ateis mau masuk. Pak Dedi yang sudah saya doakan. Pak Lidara sudah hubungi kah? Pak Lidara. Aduh. Iya. Sudah hubungi Pak Dedi enggak? Yang di Jakarta itu yang mau diminta baptis. Belum. Nanti saya hubungin. Belum saya. Ya. Banyak murtadin yang takut tidak mau bersaksi ya. Gak apa-apa lah. Kalau murtadin yang tidak mau bersaksi tidak apa-apa. Bentar ya.
Saya cuma kasih tahu sama orang anak-anak Kristen yang malu bersaksi. Ya, Anda baca surat 2 Timotius 1 ayat 8. Anda tidak mau bersaksi, Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Anda kalau jadi Kristen, sampaikanlah apa yang Anda rasakan. Kalau Anda tidak mau bersaksi, Anda akan urusan dengan Tuhan. Ya. Saya cuma ingatkan saja buat Anda, yang sudah masuk Kristen, segera bersaksi. Jangan mau bersaksi dibayar. Kalau Anda bersaksi mau dibayar, lebih baik Anda tinggalkan Yesus. Masuk kembali ke dalam gua sana. Baca firman Tuhan baik-baik ya. Banyak ayatnya. Orang Kristen, Tuhan Yesus tidak mau dibayar. Ya. Banyak orang Kristen, saya lihat ya, maunya bersaksi itu dibayar. Kalau di channel lain boleh, kalian dibayar. Kalau saya tidak. Ingat, kalau orang sudah murtad, sudah keluar dari seberang, terus masuk Kristen, kalau bersaksi silakan hubungi Pak Bobom. Ini nomornya. Tapi kalau Anda tidak mau terserah, ya. Saya tidak paksa ya. Kalau saya ada di gereja, baru Anda bersaksi, oh saya ada di neraka, ketemu mama saya, bapak saya. Saya usir kau dari gereja. Ya, kalau saya ketemu Tuhan Yesus, saya lihat wajahnya, saya usir kau dari gereja. Itu penipuan itu. Banyak orang yang bilang murtad, lihat Tuhan Yesus punya wajah. Aneh-aneh aja kau. Kalau saya di gereja itu, saya ada di sini, saya usir kau. Saya tarik kau keluar, itu sampah. Saya sudah lihat mama saya dalam neraka. Ada iblis siksa, saya usir kau dari gereja. Kalau saya hamba Tuhan sih, saya usir. Itu tidak alkitabiah, itu ngarang. Mana ada iblis sudah disiksa di dalam neraka? Aneh-aneh aja. Tidak ada iblis dalam neraka, belum waktunya. Ingat ya, saya umumkan untuk orang-orang yang sudah murtad ya, yang jadi agama Kristen. Kalau Anda mau bersaksi di channel manapun, kalau Anda minta bayaran, sebaiknya Anda tendang Anda saja. Yang punya channel Kristen, kalau ada yang mau bersaksi, minta bayaran, usir saja itu. Gak betul itu. Odong-odong itu. Itu kesaksian odong-odong itu. Gak perlu saya. Kalau mau marah-marah, ya terserah aja. Bagi saya enggak ada. Ya, ingat ya. Kalau mau bersaksi, silakan hubungi Pak Bom, saya mau bersaksi. Tapi kalau Anda bersaksi, ingat saya ingatkan. Anda jangan pernah bilang Anda pernah lihat Tuhan Yesus punya wajah. Kau tipu. Saya usir, kau keluar. Saya potong. Kalau Anda bilang Anda lihat Tuhan Yesus punya wajah, benar, Palidara. Saya tak akan percaya. Ya udah. Pak Bom, kita lihat dulu doa Bapa kami di dalam bahasa Aramaik. Rasmayanat karash mahtitin al-huda Nah, inilah bahasanya Tuhan Yesus. لا تعلن نسينا إلا فصل من بيشا مطل بلا قيمة الكوتا خيلا بجبوت العالم آمين آمين أون وشميان القداش ما في ملكوتا نمر صبيانا غيكنا الوشميان برعان Ini doa Bapa kami, Pak. Our Father, who is in heaven, Awum Dwashmeya. May your name be sanctified, Nithkadash Shmach. May your kingdom come, Tefe Malchuthach.
May your will be done. Newe Sibianak. As in heaven, Akana Dwashmeya. Also on earth, Ap al-Ara. Give us this day our daily bread. Haldan Lakma Dulsunkana Yomana. And forgive us our debts. Washwaklan Halbain. As we too, Ekana Dap Kanan, have forgiven our debtors. Shwaknan La Hayawain. And do not let us enter temptation. Wahla Tatlan Lenisiona. But deliver us from the evil one. Ilapasan Menbisha. Ilapasan Menbiza. For yours is the kingdom. Metul Delache Malkutha. And the power. Wachaila. And the glory. Watishbuchta. Forever and ever. Amen. Amen. The Alam Almin. Amen. أون وشميان بقداش ماقي في ملكوتا قيم صويانا غيكنا الوشميا براء هولا الأخماس قانا يومنا وشغلا خوبين كنا ذا بخنا اشماقا خيامين لا تعالى النسيون إلا فصا من بيشا مطل بلاخي ملكوثا وقيلا وتشبوت العالم من ومين لا والورا والروخ من عالم وذم العالم. Iya, itulah bahasa Aramaik Awun Dwasmaya Tete Malakutah Sway Subakhiana. Itu Pak Bom. Ya. Amin. Oke. Kalau Pak Bobom itu pasti diiringi dengan firman Tuhan ya. Saya untuk kasih tahu anak Tuhan, kalau mau bersaksi ya, saya kasih ayat. Untuk itu saya palidara kami semua ya. Kami semua memberitakan firman Tuhan, apalagi orang yang baru meninggalkan setan-setan, baru percaya lagi kepada Tuhan Yesus ya. Saya kasih ayat ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Ini untuk orang-orang yang murtad. Dan orang yang seperti kita memberitakan firman Tuhan, siapapun. Penggugat ya. Penggugat ini kan dari dunia persilatan manusia alien. Jadi sudah bertobat ya. Kemarin saya dapat di di planet Mars. Nah, kita lagi lihat ya. 2 Timotius 2 ya. Nah, ini untuk kita ya. Semua anak Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, jadi kita anak Tuhan memberitakan firman Tuhan, jangan malu. Ya, kita harus terus terang, kita bicara jangan takut. Tuhan Yesus selalu menjaga kita, firman Tuhan Yesus selalu melindungi kita, oke? Karena Amen. Tuhan Yesus selalu di dalam Bilangan 6 ayat 24.
Tuhan Yesus selalu menjaga kita, dan orang yang mau membelikan kita celaka, kayak Rahma mau diancam sama Pak Dani ya, minta maaf ya Pak Dani ya. Kamu masuk sini, saya ingin tanya kau. Ya, 1 Korintus 9 ya. Jadi anak-anak Kristen yang sudah bersaksi, gak usah takut. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, anak-anak yang bersaksi, Anda celaka kalau Anda tidak memberitakan Injil. Anda sudah dipakai Tuhan, Anda dipilih. Ingat ya, orang yang terdepan akan terdahulu. Kalau Anda yang terpilih, langsung, bukan dari kecil Kristen, itu suatu kelebihan untuk Anda dipilih. Tidak dipilih itu tidak sembarang. Karena di dalam Yoel 2 ayat 28, kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kalau Anda salah satu orang yang terpilih, silakan daftar bersaksi. Mau di channelnya Sulat ABM 2, Rudi Yohanes, Uti Watimena, di channel Kristen-Kristen lain, silakan. Ya. Tapi kalau Anda, saya training dulu, Anda bersaksi, bersaksinya bagaimana? Kalau bersaksi bilang lihat Tuhan Yesus, saya langsung kasih kick ya. Ya, Saya Om langsung Bom. turun Anda. Izin Tidak bicara ada yang sebentar, lihat Pak. Tuhan Yesus punya wajah. Silakan. Iya. Oke, teman-teman ya, yang di room di live chat, selamat malam ya. Kita selamat berlibur juga ini ya. Ini saya menghimbau nih kepada artis-artis ya, agama Kristen. Mau profesimu pengacara, orang terkenal. Anda mungkin pejabat, PNS, swasta, BUMN, dan yang lain-lain. Jangan pernah meninggalkan Kristus. Tolong dengar nih, ya banyak sekali anak-anak muda yang meninggalkan Kristus oleh karena nikah, oleh karena kawin. Mungkin calon suamimu cantik, mungkin calon suamimu ganteng gitu ya. Ya, atau calon istrimu cantik gitu. Jangan pernah menggadai imanmu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan pernah itu terjadi di dalam hidupmu dan keluargamu. Kau menaruh Yesus di sampah, tapi kamu mengikuti ilah-ilah lain, ilah Baal, penyembah berhala. Ya, teman-teman yang di live chat, anak-anak cucu kita, jangan pernah meninggalkan Kristus. Ya, kita sebagai orang tua yang paling simpel kita lakukan adalah ketika kita nyetir di dalam mobil suami istri ada anak-anak, sampaikan Yesus itu Tuhan. Saya selalu begitu. Anak saya sekarang yang paling terakhir itu adalah SD ya. Saya selalu mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya sudah ajari dia Allah Tritunggal. Apapun di dalam hidupmu jangan meninggalkan Yesus. Cukuplah Angelina Sondak terakhir yang menyangkal Kristus. Maaf saya sebutin namanya. Cukuplah dia yang paling terakhir artis katanya meninggalkan Yesus. Menyangkal Yesus di muka umum. Mungkin nanti channel Solata ini disampaikan ini. Kepada artis-artis Indonesia. Jangan jual Yesus mengikuti ilah palsu, ilah lain. Dengar baik ini. Ya, apapun pergumulan kita. Jangan meninggalkan Yesus. Sehebat apapun pergumulan kita. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan menjual Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Allah, dia juru selamat. Dia sungguh mati di kayu salib 2022 tahun yang lalu. Ya, anak-anak cucu kita harus kita jagain. Harus kita pagari dari penguasa sesat iblis jahanam itu. Ya, jangan gadaikan iman kita. Masalah boleh datang apapun menghimpit kita. Tapi jangan menjual nama Yesus. Jangan mengutuki nama Yesus. Ya, ingat itu kisah Ayub tuh. Ya, jadi tolong teman-teman nih. Ya, saya lebih khusus artis-artis lah ini. Seringkali menggadai imannya. Koar-koar ya, Yesus ini. Ketika udah ini pacaran meninggalkan karena kawin kawan nikah nih. Orang-orang tua juga. Kalau ada anaknya dulu dia Kristen, sekarang murtad. Doakan terus, panggil dia. Sebutin namanya tiap hari. Ya kalau ada orang tua, anaknya meninggalkan Kristus, itu juga tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kenapa anaknya meninggalkan Kristus?
Ya memang keselamatan itu hak masing-masing. Tapi sebagai orang tua, jangan ada anaknya meninggalkan Yesus. Karena menikah, karena jabatan, karena profesi, karena uang. Karena apapun itu. Ya, tolong nih. Saya lebih khusus Pak Bom. Yang artis-artis tuh, yang sinetron-sinetron itu, yang profesinya di dalam media, televisi, elektronika. Jangan meninggalkan Kristus. Anaknya yang sudah murtad, panggil kembali dia. Sampaikan Kristus adalah juru selamat. Ya teman-teman, ya kita mengasihi mereka semua. Seperti Pak Bom tadi itu. Jangan bersaksi, jangan malu bersaksi Yesus adalah Tuhan. Ya teman-teman, sampaikan kepada banyak orang, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat dunia. Bukan juru selamat Indonesia, juru selamat dunia. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita beroleh keselamatan. Tidak dalam Yesus Kristus. Ya, di bawah kolong langit. Tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan selain Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah yang hidup. Apapun kata dunia, dia hanya nabi. Dia bukan hanya nabi. Dia adalah juru selamat. Dia Tuhan, dia Kristus. Dia yang diurapi oleh Bapanya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah yang maha kuasa. Jadi Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3 berkata, Yesus adalah pencipta segala yang ada. Di dalam dia diciptakan segala yang ada. Ya, terima kasih Pak Bom. Biarlah Solata BM2 ini menjadi saksi Kristus bagi negeri ini. Terutama tadi yang ustadz-ustadz tadi, yang penipu dan pendusta tadi. Biarlah mereka mengenal kebenaran dan berbalik mengenal Kristus. Ya, salib itu adalah jalan kita ke surga. Kristus Yesus Tuhan mati di kayu salib. Demikian Pak Bom. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam. Oke, Pak Bom. Keluar lagi Kakak Nona ya? Iya. Kakak Nona kenapa keluar ya? Ya itu kali sinyalnya. Oke, Pak Bom. Kita lihat. Ya, ya anak-anak Tuhan ya. Ini kita masih lanjut yang bersaksi. Ingat ya. Kalau Anda pengikut Kristus, Anda tidak akan murtad. Dan saya keluar dari Kristen ya. Dan saya ingatkan untuk anak-anak Kristen yang bersaksi, ya tidak usah takut. Meskipun Anda, saya nggak tahu kalau di channel lain ya. Kalau di channel saya akan bimbing Anda. Ya, makanya saya akan hubungi Anda, saya akan tanya. Kalau Anda memang jawab, berarti saya tahu. Oke? Ingat ya, anak-anak Tuhan jangan lupa tidak bersaksi. Saya kasih ayat terakhir buat Anda. Dan penguatan iman untuk anak Kristen ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ingat, kalian anak-anak Tuhan yang sudah bersaksi di channel-channel Kristen. Kalian meninggikan nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kalian tidak akan ada apa-apa. Si jahat tidak dapat hampiri kalian. Bersaksilah terus. Itu janji firman Tuhan. Selanjutnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Yang seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, kita adalah Allah. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, sesudah berikut malam hari ini. Kalau kita sudah memang dipanggil oleh Kristus, kenapa kalian takut? Anak Kristen tidak usah takut. Saya kasih 2 ayat terakhir. Selesai judul malam hari ini. Bukan 2 Filipi ya, ingat ya. Ustadznya nama kayak. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke? Dan sesuai dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, kalau Anda sudah ditentukan, bersaksilah. Kalau Anda sudah dipilih, pengikut Kristus, Anda jangan takut. Ini ayat.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau Anda sekarang masih takut-takut, sudah dipilih Yesus, sesuai dalam Yohanes 6 ayat 44. Kalau Anda masih takut, tidak usah hidup sekalian. Masuk dalam gua lagi. Sim, salabim, abrakadabra, kadabra. Sedangkan. Tidak usah pengikut Kristus. Ya? Jangan bilang saya belum siap. Kalau di channel saya nanti saya bimbing, saya jaga. Oke? Kalau hidup untuk Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Dan hidup, ya, baca itu baik-baik. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ah, ingat ya. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Jangan hidup untuk orang lain. Hidup untuk ini. Memang kita butuh makan. Tapi kalau sudah hidup untuk Tuhan, Anda sudah dipilih, berkobarlah. Itu namanya baptisan api. Berkobarlah. Ingat, firman Tuhan katakan, ceritakanlah kemuliaan Allah dan kebesaran. Jangan Anda duduk di rumah, babogo-bogo orang Manado bilang. Nanti Anda tinggal begini. Oh cerita kah tidak? Babogo-bogo nih. Tahu babogo-bogo toh? Jadi tolo-tolo, angkana mangkasra. Ya sudah. Oke, Pak Lidara. This is the Holy Shroud. Many people consider it the most important relic of Jesus' Passion, because many believe this is the burial cloth that enveloped Christ's body in the tomb. It's possible that energy released by the resurrection could have burnt the image onto the cloth. Technically, the linen canvas is 14.5 feet long and just over 3.5 feet wide. Ya, dilihat aja dulu. Di sini dari bekas darah dan di kain kafan ini dicetaklah wajah Yesus yang aslinya.
menyentuh hati ya. Iya. Pasti banyak orang yang menangis ya. Saya nangis. Iya. Saya aja nangis lihatnya. Iya. Karena Benar, Pak. itulah Mengharukan, Pak. dari apa? Anak-anak Tuhan saya ingatkan ya. Pak Bobom cuma lihat lubang di sini. Wajah ke Pak Bobom pernah lihat. Iya. Lubang Sangat aja. mengharukan, Pak. Saya aja terseduh-seduh. Iya. Jangan tinggalkan Yesus, teman-teman. Dia Allah. Dia Tuhan. Dia roh. Dia nyata. Bukan Tuhan yang mengawang-awang di plafon. Dia bisa menjamah tubuh kita yang najis. Ketika kita bersekutu kepada Tuhan. Dia bisa menjamah tubuh kita yang kotor, najis, dan berdosa ini. Karena dia Allah, dia mengasihi kita. Makanya seringkali saudara-saudara kita yang di seberang itu. Kok dia bisa mati di kayu salib? Kok dia rela dia ditelanjangi? Dia tidak mengerti kasih Tuhan itu kepadanya. Dia lakukan itu semua. Supaya dosa kutuk Adam itu tidak tertimpa kepada kita. Tapi kita terkoneksi, tersambung kepada Allah Bapa. Murka Bapa kepada Adam sangat kejam. Ketika dia diusir dari kemuliaan Tuhan. Tadinya Adam hidup di dalam kemuliaan, kekudusan, dan kesucian Bapa. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, dia diusir sekejap. Murka Bapa itulah. Kristus menjadi mati di kayu salib, menanggung murka dosa kutuk kita yang kotor dan najis yang kotor ini. Semua manusia penipu dan pendusta. Termasuk Timotius. Tapi dia rela mati di kayu salib. Darahnya yang tercurah itulah yang menyucikan kita. Sehingga kita memperoleh keberanian masuk ke tata Allah, ke Allah Bapa. Yesus itu bukan hanya angan-angan. Dia nyata, dia hidup. Ya saudaraku yang di seberang. Yesus mengasihi Anda. Tuhan mati di kayu salib. Dia nyata. Dia bukan hanya nabi saja. Tapi dia Allah. Dia Tuhan. Dia hidup. Dia juru selamat. Dia terang dunia. Dia kebenaran. Dia jalan. Amin. Puji Tuhan. Lanjut Pak Bombom. Iklan saya sudah ada ya Pak Lidara. Pak Lidara. Pak Lidara saya punya iklan sudah ada ya. Saudara tunjuk ya. My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu, Yesus. Jelas ya, Yesus bukan Isa ya. Banyak yang minta diputar lagi, Pak Lidara, Pak Bombom tadi itu. Oke. Wajah Yesus tadi itu. Oh wajah Yesus, Pak Lidara. Wajah Yesus Pak. Banyak yang minta diputar lagi, apa bagaimana? Pak Lidara. Tergantung. Itu yang wajah aslinya ya. Iya. Ya itu aslinya ya. Jadi itulah yang diambil dari replika kafan itu di digital. Ingat ya. Ini hasil dari apa? Orang Israel teknologi. Karena firman Tuhan sudah dikasih tahu ya. Yesus sendiri sampaikan bahwa anak-anak bangsa Israel sudah tahu ayatnya ya. Ayo ayatnya di mana? Ayo. Ayatnya di mana? Terima kasih ya.
Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Inilah hasil muka bumi, teknologi. Ya, jadi kita sekarang sudah bisa tahu, tapi ya itu kan hanya sebagai ini aja ya. Karena itu teknologi, dan kita hanya bisa melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi ya. Dan tidak ada rahasia yang terungkapkan, baik, buruk maupun benar, semuanya itu ada ya. Karena teknologi orang Israel ini, ya, bentar ya. Bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Segala sesuatu yang buruk, yang baik akan terungkap karena teknologi. Ingat, ajaran yang menyesatkan akan terbongkar oleh teknologi. Kebenaran karena sejarah, semua kebaikan yang pernah terjadi karena teknologi. Ini ayatnya. Tadi Yesaya 27 ayat yang ke-6. Saya ingatkan kepada saudara. Dalam Markus 4 ayat 22. Mari. Ingat ya. Kadrun paling takut dan Pak Bobom. Karena kalian tanya, saya tahu ayatnya di mana. Jadi hati-hati kalian kadrun ya. Kalian itu kadrun bodoh bitolol. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ingat, firman Tuhan. Yang rahasia akan ditahu. Yang Anda sembunyi bagaimanapun. Anda mengatakan Yesus adalah Isa. Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Amin, saudara. Ingat untuk kalian. Anda mau sembunyi keburukan bagaimanapun. 1500 tahun atau 2000 tahun. Anda mengatakan Yesus tidak pernah disalibkan. Berarti Anda bodoh dan bodoh. Ingat, inilah rahasianya. Silakan Pak Lidara. Pak Lidara, videonya mana? Ya, bentar Pak. This is the Holy Shroud. Many people consider it the most important relic of Jesus' Passion, because many believe this is the burial cloth that enveloped Christ's body in the tomb. It's possible that energy released by the resurrection could have burnt the image onto the cloth. Technically, the linen canvas is 14.5 feet long and just over 3.5 feet wide. There are bloodstains, and impressed upon it is the image of a man who's been tortured and crucified. Putus, videonya berhenti. Lidara, signalnya gangguan ya? Ya, koneksinya gangguan itu. This is the Holy Shroud. Many people consider it the most important relic of Jesus' Passion, because many believe this is the burial cloth that enveloped Christ's body in the tomb. It's possible that energy released by the resurrection could have burnt the image onto the cloth.
Technically, the linen canvas is 14.5 feet long and just over 3.5 feet wide. There are bloodstains, and impressed upon it is the image of a man who's been tortured and crucified. Wah, itu wajah Yahudi asli itu. Iya, Yahudi seperti itu semua. Iya, bukan dari Arab ya. Berbahagia kalau ada orang punya wajah mirip ya. Ya. Amin. Kayaknya nih kadrun gak berani masuk ya, kita putar video mereka lagi kan. Atau gimana? Ya, daripada itu kita lihat ini aja Pak Bom. Ini bagaimana nanti menggambarkan Tuhan Yesus datang kedua kali. Coba Pak Bom.
share screen, Pak. Oke. Sebentar ya. Shalom, selamat malam Ibu Kanti. Nanti di Pak Bom Bom akan ada yang bersaksi ya, namanya saudara terkasih Ibu Kanti ya. Ibu Kanti akan bersaksi tanggal berapa hari ini teman-teman? Tanggal 2, besok 3. Tanggal 2 ya. Udah 3 hari ini, udah 3. Tanggal 3 ya. Ya, sekarang udah 3 Mei. 12 3, bulan ini, 12 ini ada yang bersaksi. Sekarang ya. tanggal 3. Ini orangnya yang bersaksi ya. Bentar ya. Nggak tahu kenapa batin ini dengan hati ini berkata, coba kamu cari kata-kata itu, cari. Padahal di situ, aku harus cari. Nah, maka dari itu saya bertanya sama teman dulu nih, karena kan sama keluarga kan juga agak renggang waktu itu. Nah, yang teman saya ini satu muslim dan satu non muslim. Nah, yang muslim ini Ya, ini nanti akan bersaksi ya tanggal 12, 2 minggu ke depan. Oke? Silakan Pak Lidara. Ya. I have sufficient knowledge of Oke, saya jelaskan dulu ya, karena dipikir ada yang di live chat mengatakan kain kafan seperti kain kafan di sini, bukan. Itu kain lenan. Kain lenan itu apa ya, kayak apa ya, kayak satin gitu tapi tebel dia ya. Itu kain lenan ya, di pembungkus jenazah Yesus ketika diturunkan dari salib oleh apa ya, sama siapa? Ini Yusuf Arimatea. Kemudian dibawa ke kubur, ya, dikuburkan di kubur yang baru. Jadi hanya Yesus sendiri yang ada dalam kubur itu dibungkus dengan kain lenan. Ini juga di sini diceritakan di film ini, di dalam apa, kedatangan Yesus yang kedua kali. Oh, ini Passion of Christ 2 ya? Ya. Nah, ini yang digambarkan kain lenannya. At site, the Old Testament and the Peshitta. Nah, ini kuburnya. And to a lesser degree, Aramaic, Arabic, Coptic, and Phoenician. I submit that the extraordinary, the unconventional, is the solution and our salvation. What was his name? He was called Yeshua. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is the cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Enggak, Pak. Saya kan di ini, saya live saya pakai ini. Or he could be leading them to their death. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. Evacuating the building! They're gonna hunt us down. Nggak kena ini, Pak. Paliran nggak kena. Kapan? Paliran sudah putar ini sudah berapa kali? Oh ya udah, setiap saat saya live saya putar, Pak. Aman ya? Aman kalau ini sih. Paliran bilang aman-aman, saya udah berapa kali kena gara-gara paliran itu. Iya, berapa kali. Live saya, makanya Pak
Pak Bom nonton sekali-sekali live saya. Aku nonton, tapi iklannya saya nggak pernah lihat. Ada Pak. Udah kita lihat lagi. Oke. Mau jawab ya? Nah, jawab. Sin abounds, grace abounds more. Oke. Siaran apa ya? Lanjut. Itu trailer video Pak, itu trailer movie buat itu bioskop nanti. Bioskop. Iya trailer itu. Makanya Trailernya nggak apa-apa. Justru disuruh di-share Pak. Supaya banyak yang nonton. Iya. Bioskop. Itu nggak diprotek. Iya. My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu. Jesus. Malam Jal. Ini dengar Pak Bom? Bukan dengar lagi semua telinga sakit. Oh, enggak, kita pakai feedback lagi. Enggak, kita udah pakai apa komputer. Tadinya kan pakai handphone. Komputer setengah-setengah mana yang tahu kota kasih bobale tuh YouTube sampai mati toh. Bagus suaranya. Oh. Tapi feedback ini ada feedback. Oh, feedback. Dengan suara feedback. Ada toh? Enggak, jadi matikan YouTube. Enggak, sudah. Masih bagus, feedback silakan. nih? Enggak, sudah bagus. Ah, ini udah. Ya, masih no. Masih ada sedikit. Tas kecil, tak mesti pakai di talinya. Pakai headset. Pakai handset. Tapi handphone bisa ya? Bisa, colok ada di. Bisa, ada lubangnya itu. Ada lubangnya. Iya. Pakai laptop tahu. Ada ada DP colok gitu kan. Enggak, DP lubang bukan colok, DP lubang. Dia DP lubang. DP lubang bukan tapi kan colok DP lubang masih dicolok. Iya, kalau colok tuh DP batang. Ini DP batang. Iya, Mar mesti colok toh. Tapi sebelumnya kita kasih salam semua di room itu. Aduh, puji Tuhan, tetek manis harus saya baku dapat sama orang. Sampai begini dengar Pak Bom hot Pak. Aduh. Dia kata tre kita. Dulu jatah bengko-bengko, sekarang suka ditatre. Dengar Bom. Kau di mana mau dari ditinggal? Dari hulu, kata ikut terus sampai sekarang Pak Bom. Aduh, memang tetek manis tuh sayang pat orang semua no. Tetek manis jaga pat orang. Soalnya jangan lupa aja masuk bayang dulu, jangan lupa. Jaga bahasa itu. Sekarang gara-gara Pak Bom loh. Aduh, kita berterima kasih banyak. Begitu Jo, kita dengar tuh, kita sudah coba karena ada pesan tuh mic itu sama dengan tuh Pak Bom jadi di muka Pak Bom itu. Bro. Saya tidak pakai itu. Saya tidak pakai waktu itu feedback dan takutnya saya mati tuh YouTube. Nah, udah kompakan tuh pakai talinga, jadi sudah apa. Tapi otodidak begitu toh. Begitu Jo. Tapi kau ini di Jakarta toh? Di Jakarta kan di mana toh? Jakarta. Oh Jakarta. Oh yang dulu kita kan kira ngoni. Dulu yang kita ada pakai tuh sompoy, PT cingke.
Oh iya Jono. Coba WA tanpa PT Cingke. Coba WA kita nomor Tasimpa aja ada coba. Siapa? Coba WA kita habis ini coba WA kita. Oh iya, kalau WA sekarang kita bisa. Ada, so ada apa kita apa bomong WA apa kita. Oh ada, nanti kita WA dulu. Kita mesti buka dulu ini kok. Jadi kita badengar aja dulu. Nanti kita WA, kita buka. Okay. Yang penting so baku dapa ini. Dan juga so baku dapa sa model untuk teteh manis so baku dapa. Terima kasih banyak untuk teteh manis. Apa tadi? Tadi kan balabaran. So Bapak siar ke saudara. Ikan apa ngoni? Kita. Ikan apa? Iya, ikan apa? So tua. So banyak-banyak pas sombayang. Bilang Jo cari ikan babi. Waduh, tapi ada tuh saudara di jalan kesehatan dulu. Masa apa buat? Oh, dia jual. Sekira dia memasak, dia balik. Waduh, kalau semakin ini rangsak mau tuh. Lupa ding tuh, dorong bilang tuh nasi panas-panas, waduh. Terus basuar kok bagi saguer. Waduh, mati olo. Nah, maksudnya tuh DP apa ikan babi masa ada nasi jahano paling bagus sekali. Oh iya. Itu semua jam modern juga campur-campur. Dan yang kali itu nasi jaha makan deng tuh ikan babi tuh, potong dulu nasi jaha, jadi nasi piring kong bage. Sambal dan sama bagamu sama ikan roa sedap apa lagi. Kalau ikan roa zaman dulu kan mahal tuh kapal-kapal besi tuh dia. Mahal kan? Jadi jangan naik kapal laut jaga bikin itu ikan roa itu cakalang cincang-cincang pada dia kong bikin kasih rica karena tahan lama toh makan di kapal laut dulu. Aduh, sekarang nyanda. Baca-cerita makanan kita lapar leh. Aduh, ini di live chat langsung bingung-bingung semua ini. Bukan tadi mau tangga-nganga. Apa leh? Bacerita tuh Pak Bom pe bacerita Manado. Bacerita udah tangga dong. Tapi kalau kan ada langsung nggak mengerti itu di live chat itu. Orang coba cerita apa ini? Tapi ada tuh Manado kan masih ada sekiranya mengerti. Iya no. DP logat masih ada kan. Tapi kalau pakai DP bahasa asli, tangan ada orang. Iya no. Iya tangan. Karena kita ada sedikit tahu oleh bahasa-bahasa. Banyak bahasa di sana mah. Kakas, Tasuka, Tondano, Sonder, banyak sekali itu bahasa. Nanti terus pastio dan kalau mana bicara Manado, pastio udah ngerti. Tapi banyak rumah tatawa tuh. Tonsek dia bilang apa? Orang Tonsek dia bilang apa? Kalau orang udah bilang. Orang Manado dia kalah nasi jangan kalah aksi. Dia bicara Jo. Oh iya, mantap itu. Iya no, kita tahu kita mau ngomong jangan Jo. Lebih ngomong daripada orang tersinggung deh. Dompet tebal, untuk koran ada lipa-lipa kok seisi di dompet, jadi lihat apa dompet. Ada apa leh? Tahu tuh koran jadi pelipa sadiki. Itu Tonsek TP cerita tuh dia. Ya begitu Jo, masih ada orang badengar kita badengar Jo. Oke. Itu sudah apa tuh ini? DP apa? Cara sekarang sudah dapat tahu. Sedikit mati pakai handset sudah ini sudah pakai instrumen handset sudah bikin mati. Begitu aja Bro. Aduh, ada yang suka cemburu leh, ada yang bawa ke Pak Bobom. Pak Bobom ini orang Manado tuh mengkhianati Tuhan Yesus gara-gara laki-laki kaya. Itu cerita salah-salah leh. Orang Manado kali disuruh pakai celana putih, sepatu putih, bahaya tuh dia. Bahaya kalau disuruh celana putih, sepatu putih, sudah. Kau nyanda bisa bahasa nersandar leh. Bahasa sadar terus saya ikut mata orang. Lo bahasa Indonesia salah bicara leh. Bagaimana jalan makin tembok leh. Kalau ada telepon tuh masuk. Yo, kasih masuk Jo. Kita ini Jo. Nanti Jo, tambah dengar lagi.
Kasih ganti orang lain deh. Yang penting saudara apa ini turun dulu dapat ya. kore-kore lah. Kita ganti dulu ya. Turun dulu yang lain ya. Yo, makasih. Oke. Ada yang mau ganti. Gubernur Inisial. Oke, salam buat keluarga kita. Yo, makasih. Oke, selamat malam. Silakan bergabung. Selamat malam Pak Esra. Pak Esra. Pak Sion. Silakan yang masuk bergabung, silakan. Iya Pak Bombong. Iya Pak. Wah, Esra mic-nya nggak dibuka. Oke, Pak Esra. Ya, selamat pagi Pak Bombom. Oh ya, sudah pagi. Kedengaran suara saya Pak Bombom? Kedengaran. Sedikit kecil, sedikit besar. Oke, ini saya mau bertanya Pak Bombom. Ini yang baru dibaptis ya? Halo? Ini Pak Esra yang baru dibaptis ya? Bukan. Ya? Ini Esra yang baru dibaptis ya? Bukan. Bukan. Pak Esra yang dulu bersaksi itu tentang kebaikan Tuhan gitu. Ini saya mau bertanya sama Pak Mom tentang tentang menurut Alkitabiah tentang adik saya. Adik saya tuh kan kena istilahnya islamisasi gitu loh, menikah di KUA gitu loh. Tapi sampai sekarang dia tidak mau menjalankan Islamnya gitu. Jadi dia dulu perjanjiannya itu boleh nikah KUA tapi saya nggak mau jalanin gitu. Itu terjadi pernikahan itu sampai punya anak besar lah. Tetapi kalau pulang kampung, kalau pas Natal itu dia ikut Natal gitu, ikut ke gereja ikut Natalan. Itu menurut Alkitabiah itu bagaimana Pak Bombom? Waktu dia bersyahadat ada nggak? Ya otomatis kan kalau di KUA kan bersyahadat kan. Ya udah baptis ulang lagi. Tapi dia nggak mau jalanin sholat gitu Baptis nggak. ulang lagi. Sampai sekarang. Baptis ulang lagi. Baptis dulu udah pernah waktu masih ini sekolah itu percik. Ya, baptis percik gitu loh Pak Bombom. Ya, baptis ulang lagi. Udah mulutnya udah bersyahadat toh? Dia kalau ke gereja atau kalau ikut Natal gitu suaminya nggak tahu gitu loh, nggak ngikut gitu loh. Iya, tapi dia pernah bersyahadat kalau, mulutnya. Iya pernah, iya. Ya. Bapak baca ayat ini Pak. Ini Pak. Silakan. Silakan Pak. Waduh, kecil banget ini Pak Bombom nggak kelihatan di mata saya. Tentara Kristus baca. Matius. Ya. Bapak catat ya. Matius 10 ayat 32 dan 33. Ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Anak Bapak pernah menyangkalkan? Ya ini ayat ini udah pernah saya sampaikan ya. Tapi kan sepertinya dia mau ke gereja juga pasti berantem gitu kan dalam rumah tangga kan, ribut. Jadi nyolong-nyolong aja gitu loh, termasuk anaknya juga nyolong-nyolong gitu. Itu jadi selama pernikahan itu kedamaiannya tuh nggak ada walaupun satu rumah gitu. Kadang nanti saya nggak tanya, Pak, maaf Pak, saya nggak tanya itu. Saya nggak mau tahu orang punya urusan. Kami hamba Tuhan itu bukan urusannya, kami bukan psikologi. Saya tanya Pak, waktu dia menikah, kan depan orang banyak. Dia mengaku Tuhan siapa? Yesus atau Tuhan lain? Kalau syahadat jelas Tuhan lain itu. Ya udah, itu sudah ayatnya. Saya kepala sakit Pak.
Baptis ulang Pak ya. Ayatnya ini Pak. Baptis ulang. Ini yang sering saya sampaikan, tapi kalau saya ngomong begini, dia sampaikan nama tentang suaminya, terjadi konflik gitu loh. Ya udah nggak usah. Kalau gitu nggak usah dikasih tahu lagi. Oke. Nggak usah. Itu yang perlu saya tanyakan ke Pak Bom gitu loh kan. Nah, Saya juga tanya Jadi dia harus urus baptis saya ulang, kasihan Pak. aja sama adik saya gitu kan. Harus dibaptis ulang Pak. Karena dia kan sudah menyangkal. Ya. Dan ayatnya itu banyak, ada di 2 Petrus 2 juga. 2 Petrus Kisah Rasul 2 ayat 32. Ya, Jangan pernah bersahadat. Kalau nggak pernah bersahadat boleh. Ya, betul. Yang Karena bikin dia kan sudah kecewa saya kan begitu. Oke, yang bikin kecewa saya kan adik saya udah menyangkal kan jelas. Tetapi yang diikutin ini boro-boro setiap hari Pak membuka kitabnya gitu, membaca aja dia nggak tahu. Ibaratnya nggak pernah saya selama ini melihat dia tuh membaca kitabnya gitu ya. Itu karena ya itulah saya bilang karena pernikahan itu kan tadi yang dibahas oleh Pak siapa tadi Pak Timothy atau apa kan. Karena pernikahan meninggalkan Yesus karena pernikahan gitu. Saya kasihan aja sama adik saya gitu kan nasibnya gitu nantinya gitu kan. Kan udah menyangkal gitu kan. Udah banyak sih dikasih tahu kamu udah begini terus gimana gitu. Nggak tahu lah kalau saya kayak gini terus saya jawabnya kalau saya begini saya berantem gitu. Dan lain-lain gitu kan. Akhirnya saya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Jadi seperti apa ya? Seperti orang ateis gitulah dia nggak kesana nggak kesini. Ya udah itu aja Pak Bom yang saya tanyakan Pak Bom. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Bom. Saya akan Oke, terima kasih Pak. Harus baptis ulang Pak ya. Oke, Iya, silakan Pak. yang mau bergabung silakan. Kakak Nona mana nih Kakak Nona? Katanya mau bertanya. Kakak Nona. Oke, silakan. Rupanya pada bencong ini nggak berani masuk ya, bencong-bencong. Pak Lidara, tidur kah? Pak Lidara. Oke, Pak Penggugat. Mesti enggak ya? Pak Timothy. Pak Timothy. Nawal tidur kan? Pak Timothy. Pak Atta. Izin deh Pak Pembom. Hah? Izin live ya Pak. Ada ini Oke. anak ada Oke. kasih itu. Siap. Izin ya Pak. Makasih Oke. Pak Pembom. Terima kasih.
no more.